Hai semua, saya Kresnanto, mahasiswa Institut Setiami. Dalam kesempatan kali ini, saya dan nanti bersama teman-teman saya akan menjelaskan sedikit mengenai kepemimpinan. Selain itu, kami juga akan mengilustrasikan mengenai 3 tipe kepemimpinan. Oke, langsung saja. Pertama, mengenai pengertian kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Pengertian kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal organisasi yang telah ditentukan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin, mempunyai awalan pe dan akhiran an, yang menunjukkan sifat yang dimiliki oleh pemimpin itu. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun, dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Menurut Dabin dalam Fielder dan Kemmers di tahun 1974, kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan pembuat keputusan. Kepemimpinan mutlak diperlukan bila terjadi interaksi kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, Blanchard mengemukakan bahwa esensi kepemimpinan adalah tercapainya tujuan melalui kerjasama kelompok. Apa sih peran seorang pemimpin? Pada dasarnya, peran seorang pemimpin itu dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, menciptakan visi, yang kedua, membangun tim, yang ketiga, memberikan penugasan, dan yang keempat, mengembangkan orang, dan yang terakhir, memotivasi anak buah. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai perbedaan antara manajer dengan pemimpin. Di dalam dunia kerja, pastinya kita sudah familiar dengan tingkatan atau level. Salah satunya adalah manajer. Manajer tidaklah sama dengan pemimpin. Mengapa demikian? Karena pemimpin memiliki fungsi dasar, yaitu mengarahkan dan menggerakkan seluruh karyawannya untuk bergerak pada arah atau tujuan yang sama. Sedangkan fungsi dari manajer adalah manajemen, yaitu kegiatan-kegiatan seperti perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga penempatan staff atau staffing, yang keempat adalah pengarahan atau directing, dan yang terakhir adalah kontrol atau kontrol. Seorang manajer tidak dapat dikatakan seorang pemimpin jika dia lebih sering memanfaatkan wewenang dan kekuasaan. Secara struktural yang memiliki kekuatan mengikat dengan dapat melakukan paksaan atau hubungan untuk mengarahkan bawahannya. Sedangkan seorang manajer dapat dikatakan seorang pemimpin jika dia mampu untuk menekankan pengaruh atau karisma yang dimilikinya, sehingga bawahan secara sadar mau untuk mengikuti arahan dari dirinya. Sekarang kita masuk ke dalam perbedaan antara pimpinan dengan pemimpin. Pimpinan merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk mengelola karyawan, mengawasi dan mengambil keputusan, serta mampu membuat karyawan mengerjakan tugas-tugas yang ditentukan. Sedangkan pemimpin merupakan orang yang memiliki kompetensi untuk mempengaruhi, menginspirasi dan memotivasi orang lain, serta mampu membuat karyawan mengoptimalkan kompetensi yang dia miliki. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan.
Menurut Griffin dan Ebert, gaya kepemimpinan ada 3, yaitu yang pertama adalah pemimpin otokratik. Pemimpin otokratik adalah pemimpin yang cenderung mensentralisasikan otoritas dan mengandalkan kekuatan legitimasi dan penghargaan untuk mengatur bawahan. Yang kedua adalah pemimpin demokratik. Pemimpin demokratik merupakan pemimpin yang mendelegasikan otoritas kepada orang lain, mendorong partisipasi, dan mengandalkan kekuatan, keahlian, dan referensi untuk mengatur bawahan. Dan yang terakhir adalah pemimpin free rein. Pemimpin free rein adalah pemimpin yang menggunakan sedikit kekuasaan dan memberikan banyak kebebasan pada bawahan untuk melakukan kegiatan. Dalam hal ini, fungsi pemimpin hanyalah sebagai fasilitator. Oke teman-teman, kita sudah belajar sedikit mengenai gaya kepemimpinan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di awal-awal bahwa kita akan mengilustrasikan sedikit mengenai 3 gaya kepemimpinan yang tadi. Check it out. Permisi Bu, Ya, silakan duduk. jadi ini tuh saya mau melaporkan hasil penjualan di akhir bulan ini. Sebentar saja. Omset penjualan di bulan ini sangat menurun ya dari yang bulan kemarin yang saya lihat. Ya Bu, mohon maaf, ini semua dampak dari COVID Bu. Dampak dari COVID. Oke, adakan meeting di siang ini. Saya mau semuanya meeting. Baik Bu, permisi Bu. Selamat siang semuanya. Siang dulu. Di sini akan saya awali meeting. Meeting ini kita membahas tentang penurunan omset penjualan di bulan Oktober ya. Di sini yang saya lihat omset penjualan di bulan Oktober ini sangat menurun dari bulan sebelumnya. Memang kita ada kendala di COVID-19, tetapi yang saya perhatikan kinerja karyawan kita ini sangat menurun. Maka dari itu akan saya sampaikan kebijakan baru dalam perusahaan kita. Silahkan ditulis agar bisa disampaikan ke karyawannya. Karyawan wajib datang 30 menit sebelum jam masuk. Karyawan hanya diperbolehkan izin 2 kali dalam sebulan. Karyawan wajib lembur 2 jam selama 3 hari dalam 1 minggu. Apa ada pertanyaan? Bu, mohon maaf. Untuk karyawan yang wajib datang 30 menit sebelum jam kerja, saya agak keberatan. Soalnya di Cikarang ini sangat macet jalannya. Betul Bu, saya juga setuju dengan pendapat Bu. Karena itu saya minta sedikit kelonggaran 10 menit atau 20 menit sebelum jam kerja. Oke, kalau begitu ada toleransi 10 menit, tetapi saya tidak mau karyawan telat. Jadi di poin pertama kita ganti, karyawan wajib datang 20 menit sebelum jam masuk. Selewat itu tidak ada toleransi. Oke? Baik. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kalau gitu meeting kali ini saya tutup. Selamat siang semuanya. Halo, selamat pagi. Ya, kalau Bu, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu Bu? Di sini saya melihat omset penjualan di bulan Oktober ini sangat menurun ya. Oh iya benar Bu. Iya, itu dikarenakan apa ya? Oh iya Bu, mohon maaf karena kendala dari COVID Bu. Oke, kalau gitu saya meminta meeting di jam 10 pagi ya. Baik Bu, saya akan siapkan Bu. Oke, ya udah. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Bu.
Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Di sini mungkin kalian ketahui ya, kita meeting untuk membahas apa. Di sini omset penjualan kita sangat menurun. Maka dari itu, saya mau dari kalian itu menyampaikan keluhan kalian di dalam produksi itu seperti apa dan solusinya itu seperti apa. Silakan. Kalau misalkan dari permasalahan bisa ada beberapa banyak. Tapi kalau dari solusi dari saya ada dua Bu. Satu, kita meningkatkan promosi dengan cara kita memakai media sosial, tidak dengan mulut ke mulut seperti yang kita lakukan sekarang. Dan yang kedua, kita perlu memberikan reward kepada karyawan yang sudah kerjanya bagus, supaya mereka lebih termotivasi untuk lebih baik lagi. Dengan contoh, kita memberikan bonus reward kepada mereka yang dapat mencapai target penjualan selama 3 bulan berturut-turut. Itu sahabat. Kalau dari saya ya Bu, lebih baik kita mengadakan training atau motivasi buat karyawan supaya karyawan ini lebih semangat lagi Bu, lebih giat bekerjanya. Untuk yang solusi selanjutnya itu kita bisa membuat inovasi produk baru Bu. Oke, ide dari kalian itu sangat bagus, solusi dari kalian itu semuanya bagus. Tetapi di sini saya mengambil salah satu ide dari kamu, yaitu promosi. Mengingat kembali omset kita yang sangat menurun. Jadi promosi ini akan kita jalankan bersama-sama. Promosi dengan menggunakan media sosial agar produk kita lebih dikenal oleh masyarakat dan khalayak anak-anak remaja seperti itu. Oke. Meeting kali ini mungkin saya tutup. Semoga perusahaan kita bisa kembali normal, omset kita naik seperti sedia kala. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat pagi semuanya. Permisi Bu, selamat pagi. Pagi, silakan duduk. Jadi ini Bu, saya mau melaporkan hasil penjualan di bulan ini dan untuk penjualan di bulan ini menurun Bu. Menurun. Solusinya gimana nih dari kalian? Kalau menurut saya Bu ya, kita adakan training atau motivasi nih buat karyawan supaya karyawan lebih giat lagi Bu bekerjanya. Dan solusi yang kedua, kita membuat inovasi produk baru Bu. Dari kamu sendiri? Kalau dari saya, kita harus meningkatkan promosi kita. Seperti yang kita tahu, sekarang ini kita promosikan waktu bulan pemuluh. Sementara sekarang ini udah pada zamannya teknologi, kita harus berpromosi melalui media sosial supaya lebih banyak dikenal dari berbagai kalangan. Nah, untuk solusi yang kedua, seharusnya kita harus memberi reward kepada teman-teman yang sudah giat bekerjanya. Mungkin dengan catatan mereka bisa mencapai target penjualan selama 3 bulan berturut-turut. Seperti itu. Oke, solusinya sangat bagus. Solusi ini saya serahkan kembali kepada kalian. Kebutuhan apa yang kalian butuhkan, silahkan disampaikan. Nanti saya bantu. Seperti itu. Semoga dengan solusi ini omset kita bakal naik, melejit, dan semoga perusahaan kita kembali stabil untuk omset penjualan. Silakan. Terima kasih Bu. Oke teman-teman, itu tadi pemaparan dari kami dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi, bye-bye.